Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Ustazah berdoa untuk anak-anakku kelas 3 beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga diri, selalu kenakan masker saat bepergian, biasakan cuci tangan, selalu konsumsi makanan bergizi dan tetap jalankan olahraga ringan. Kali ini kita berjumpa kembali untuk melaksanakan KBM. Meskipun masih daring, Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya. Tetap laksanakan pembiasaan sesuai jadwal. Ingat ya, jadwal yang pernah Ustazah berikan. Dan jangan lupa untuk tetap menjalankan sholat 5 waktu serta sholat duha. Tingkatkan kembali target hafalannya. Kali ini kita akan belajar tematik. Masih di tema 4 subtema 4. Kali ini kita akan belajar muatan matematika kredit 3.3 dan 4.3. Oke, sebelum masuk ke materi, Ustazah akan mengingatkan kembali bahwa kemarin kita sudah belajar tentang menentukan dua bilangan yang hasilnya dari penjumlahan, setelah itu pengurangan, dan yang terakhir kemarin perkalian, dan kali ini di minggu ini kita akan belajar yang pembagiannya. Oke, Ustazah akan bertanya, apa kabar perkalian dan pembagian kalian? Ayo udah kelas 3, Ustazah harapkan perkalian yuk. Dasarnya itu perkaliannya kalian harus hafal luar kepala. Jadi misal Ustazah memberikan pertanyaan 4 kali 5, kalian harus langsung menjawab 20 tanpa perlu berhitung pakai tangan, apalagi tambah dengan kaki. Nah itu ya, Ustazah harapkan anak-anak semakin lebih giat lagi untuk menghafalkan perkalian, karena kunci dari kalian bisa pembagian, kalian harus tahu dasarnya perkalian. Kalau kalian sudah tahu perkalian, insya Allah pembagian akan mudah, karena lawan dari perkalian adalah pembagian dan lawan pembagian adalah perkalian. Oke, yuk. Nantinya kita akan menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya, yang hasilnya pembagiannya diketahui. Nah, ini ya. Ingat, anak-anak harus ingat pembagian merupakan lawan dari perkalian. Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melihat langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bilangan pertama tentukan dahulu sebuah bilangan pengali sembarang. Pilih bilangan pengali yang tidak terlalu besar. Nah, di sini saja pembagian, namun langkah-langkahnya dengan pengali karena lawan dari pembagian adalah perkalian. Terus, bilangan pertama didapat dengan mengalikan bilangan yang diketahui dengan bilangan pengali yang dipilih. Terus terakhir, bilangan pengali langsung dapat digunakan sebagai bilangan kedua. Oke, paham ya sampai sini? Oke, kita langsung ke contoh saja. Yuk langsung saja ke contoh. Ustazah punya contoh, ada soal A bagi B sama dengan 24. A bagi B sama dengan 24. Nah, hasilnya udah diketahui 24. A sama B-nya berapa? Bagaimana cara kita menentukan? Nah, kita menentukan A-nya terlebih dahulu. A-nya terlebih dahulu, tentukan nilai A dan B. Sebentar, oke. Dengan caranya kita menentukan bilangan pengali. Bilangan pengali kalau bisa Ustazah minta jangan besar-besar. Kalau bisa di bawah angka, pokoknya jangan besar-besar, di bawah angka 10. Nah, ini bilangan pengalinya Ustazah menuliskan 3. Jadi A sama dengan 24 kali 3. Nah, kita buat bilangan pengali dulu. Ustazah berpesan kalau bisa jangan besar-besar, di bawah 10. Ustazah punya angka pengalinya 3, jadi A-nya 24 dikali 3. Hasilnya 72. Nah, seperti itu. Bilangan B dapat diganti dari bilangan pengali, yaitu B-nya itu 3. Nah, ternyata bilangan pengali ini yang kita buat di bawah angka 10 ini adalah B-nya. Lawannya kali. Di sini jadi bagi. Jadi nilai A dan B dapat diganti dengan A 72 dan B 3 atau bilangan pengalinya. Oke, jadi hasil akhirnya bisa kita tulis 72 dibagi 3 sama dengan 24, seperti itu. Jadi kalian harus sudah tahu cara menentukan bilangan pengalinya ya. Bilangan pengali di sini dengan cara kali sampai hasil akhir jadi seperti ini, bagi. Jadi 3 itu jadi pembagi. Oke, paham ya, mudah ya. Selanjutnya
Ustazah punya soal cerita. Jadi di sini ada soal cerita, yaitu Bapak ingin membagikan sejumlah tanaman buah untuk ditanam di 20 taman yang ada di halaman. Berapa jumlah tanaman yang harus disiapkan dan banyak tanaman yang akan ditanam di setiap taman. Nah, jadi Bapak ini mempunyai tanaman buah ada 20 taman yang ada di halaman. Berapa tanaman yang harus disiapkan, banyak tanaman yang ada di tanam setiap taman. Nah, jumlah tanaman dibagi banyak tanaman di setiap taman ada berapa? 20. Dengan cara gimana? Nah, jumlah tanaman ini bisa kita ganti dengan istilah A, terus banyak tanamannya ini B, terus sama dengan 20. Jadi seolah-olah itu kita mencari seperti ini ya, mencari A bagi B sama dengan 20. Caranya bagaimana? Kita menentukan bilangan pengali. Nah, bilangan pengali ini Ustazah mempunyai angka 10, maka jumlah tanaman yang akan dibagikan adalah 20 dikali pengalinya ini 10 dikali 20. Berapa? 200 tanaman, yaitu jadi jumlah tanaman untuk taman sama dengan pengali, yaitu 10, atau dapat dituliskan seperti ini 200. Nah, 200 ini A-nya, terus 10 ini pengalinya, dan hasilnya 20 sama ya, seperti ini. Mudah sekali. Ustazah harapkan anak-anakku juga membuka kembali buku pulpena dan dipelajari lagi latihan-latihan soalnya, karena dari kalian sering mengerjakan latihan soal, kalian akan semakin mudah untuk mengerjakan. Oke. Dan di sini selanjutnya Ustazah mempunyai hasil pembagian dua bilangan. Jadi di sini Ustazah mempunyai angka 25. 25 ini adalah hasilnya. Dan di barisan sini, nah ini adalah A. Dan di barisan sebelah kanan, dari sebelah kiri sekarang sebelah kanan itu ada B. Paham ya? Jadi A dibagi B sama dengan 25. Berarti angka A itu harus lebih besar dari 25, dan kita mempunyai angka pembedanya. Nah, pembedanya ada 2, 4, 6, 7, 10. Nah, ini ya, kalau kita lihat kita bisa mengalikannya. 25 kali 2, nah di sini 50. 25 kali 4 100. 25 kali 6 150. 25 kali 7 175. 25 kali 10 250. Nah, ini adalah bilangan yang B, ini bilangan pengali. Lawan dari perkalian adalah pembagi. Ya, sekarang dibalik. 50 bagi 25 hasilnya 2. 50 bagi 100 ya. Ustazah harapkan bilangan pengalinya jangan yang besar-besar. Bilangan pengali atau B-nya jangan besar-besar, hanya yang kecil saja ya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari Ustazah tentang menentukan dua bilangan hasil pembagian yang sudah diketahui. Tentunya Ustazah harapkan anak-anakku jangan putus asa atau semakin semangat, semakin giat untuk mengerjakan latihan-latihan soal. Oke, Ustazah akhiri penyampaian materi matematika kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kita sambung lagi di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.